Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Masih di bab dinamika antroposfer. Sekarang topiknya adalah perbedaan antara ledakan penduduk dengan bonus demografi. Masih dengan saya, Yani. Apa itu bedanya ledakan penduduk dan bonus demografi? Tahukah kalian bahwa sekarang jumlah penduduk di dunia itu sekitar 7 miliar. 1 miliar lebih ada di negara Cina, dengan negara dengan penduduk tertinggi di dunia, disusul oleh India, Amerika, baru Indonesia, di mana Indonesia memiliki sekitar 273 juta jiwa di sensus yang sebelumnya. Lalu perkiraannya menurut penelitian PBB, tahun 2100 penduduk di dunia itu akan meningkat menjadi 11 miliar. Dari sekarang posisinya adalah 7 miliar. Wow. Terus bagaimana dengan bonus demografi? Apakah sama? Kita lihat penjelasan berikutnya. Pertama, ledakan penduduk atau yang lebih sering dikenal dengan baby boom, itu bahasa kerennya, adalah sebuah kondisi di mana laju pertumbuhan penduduknya sangat cepat dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Yang paling dominan adalah jumlah kelahirannya sangat tinggi di suatu wilayah. Tetapi angka kematian di wilayah tersebut lebih rendah. Kenapa demikian? Kemungkinan faktor kesehatannya meningkat, fasilitas kesehatan semakin bagus, pola hidup masyarakatnya pun semakin bagus. Terus apa dampaknya ledakan penduduk? Bumi yang segitu dihuni oleh sekitar 7 miliar. Dampaknya adalah pertama, semakin bertambahnya manusia, maka kebutuhan akan semakin meningkat. Ketika kebutuhan manusia meningkat, yang dibutuhkan pertama adalah makanan dan air bersih. Dari mana kita mendapatkan makanan dan air bersih? Dari alam, dari lingkungan. Ketika kita mengeksploitasi lingkungan untuk mendapatkan makanan dan air bersih, maka kita pasti akan merusak hutan atau lahan pertanian dan akan menyisihkan hewan-hewan liar yang ada di sekitarnya. Ketika kita mengeksploitasi alam hanya untuk mendapatkan makanan dan air, kemudian lingkungan akan menjadi rusak. Lingkungan akan tercemar dan muncul isu-isu seperti global warming. Ketika itu terus berlanjut tanpa usaha apapun, maka kita akan mengalami terburuk adalah kekurangan pangan, karena sumber daya alam semakin menurun. Jika sumber daya alam menurun dan kita kekurangan pangan, kemiskinan. Nah, itu ledakan penduduk. Sekarang kita masuk ke demografi. Dari sekian banyak jumlah penduduk di dunia maupun di Indonesia, ada penggolongan berdasarkan kelompok usianya. Pertama kita kenal dulu, ada usia produktif dan usia non-produktif. Usia produktif itu adalah usia di mana penduduknya mampu menghasilkan atau kita sebutnya dengan mampu bekerja. Angkatan kerja itu usia produktif. Kisaran usia produktif itu sekitar 16 sampai dengan 65 tahun. Berarti manusia atau penduduk yang berusia 16 sampai 65 tahun dianggap sebagai usia produktif yang bisa bekerja dan menghasilkan uang. Selanjutnya ada selain usia produktif, lawannya adalah usia non-produktif, di mana masyarakat ini atau kelompok penduduk ini mereka tidak mampu menghasilkan uang.
atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka akan bergantung kepada orang lain, yaitu pada usia produktif. Ada 2 jenis atau 2 kategori di usia non-produktif. Balita atau anak di bawah 15 tahun, kisarannya 0 sampai 14 tahun, dan lansia, penduduk yang memiliki usia 65 tahun ke atas, kakek nenek. Lalu, akibatnya adalah angka ketergantungan. Semakin besar penduduk usia produktif, akan semakin bagus. Itu yang disebut bonus demografi. Bonus demografi itu adalah di mana dalam suatu wilayah usia produktifnya jauh lebih tinggi daripada usia non-produktifnya. Itu baru akan disebut negara tersebut mengalami bonus demografi. For your information, katanya dalam sejarah suatu negara, bonus demografi hanya terjadi sekali. Konon katanya. Akibatnya apa dengan adanya bonus demografi adalah angka ketergantungan atau kita menyebutnya dengan dependency ratio. Nah, angka ketergantungan adalah perbandingan jumlah usia non-produktif dengan usia produktif. Kalian bisa lihat animasinya bahwa orang yang bekerja, dia akan menanggung beban anak kecil dan orang tua. Mereka harus memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mau bekerja. Jadi semakin rendah angka ketergantungan di suatu wilayah, maka dia termasuk sebagai negara yang maju. Dan jika angka ketergantungannya tinggi, negara tersebut tergolong sebagai negara berkembang. Kita lihat, kamu bisa mencari angka ketergantungan dengan menggunakan rumus ini. Rumus dependency ratio, di mana jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk usia 64 tahun dibagikan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 dikalikan 100%. Nanti kita coba. Lalu, ada apa memang dengan bonus demografi? Dampak positif yang pertama, kita ada 2 dampak. Dalam bonus demografi itu ada 2 dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama adalah karena jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak daripada usia non-produktif, berarti akan menyebabkan pendapatan per kapita di negara tersebut meningkat. Karena banyak yang bekerja. Ketika pendapatan per kapita meningkat, berarti laju pertumbuhan penduduk juga meningkat. Yang akan mengakibatkan produktivitasnya itu juga meningkat. Berarti negara akan berkembang menjadi negara yang maju. Dampak positif yang kedua, karena angka ketergantungannya rendah dalam bonus demografi itu, maka kehidupan atau kesejahteraannya membaik. Jadi angka atau penduduk usia produktif masih bisa menyisihkan pendapatannya untuk menabung. Karena uangnya tidak dihabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ada sisanya yang harus disimpan untuk investasi. Nah, dana simpanan ini dari masyarakat yang diinvestasikan itu akan digunakan oleh negara untuk perputaran modal dan menjadi devisa negara. Itu sehingga negara memiliki devisa yang tinggi, perputarannya terus berjalan, maka negara akan menuju menjadi negara maju. Lalu apa dampak negatifnya? Bonus demografi itu adalah keadaan di mana usia produktif itu lebih tinggi daripada usia non-produktif. Bagaimana kalau usia produktifnya tidak bekerja? Orang yang seharusnya bekerja tapi tidak bekerja itu disebut dengan pengangguran.
Ini terjadi jika usia produktifnya banyak, tetapi kesempatan kerja, lapangan kerja yang tersedia di suatu negara itu sangat rendah. Jadi, bonus demografi itu juga bisa jadi dampak negatif jika negara tidak bisa mengimbangi menyediakan lapangan kerja yang bagus, maka pengangguran akan meningkat. Ketika pengangguran meningkat, maka beban bangsa itu akan semakin bertambah. Berarti kemiskinan meningkat, perekonomiannya pun menurun. Karena ini tadi. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas penduduk. Dengan meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, memperbaiki mata pencaharian. Maksudnya adalah membuka lapangan kerja yang bagus, yang banyak. Kemudian meningkatkan pendapatan penduduk. Itu adalah kualitas penduduk. Kalau di sini mungkin yang lebih ditekankan harusnya memperbaiki pendidikan dan memperbaiki fasilitas kesehatan. Maka mata pencaharian dan pendapatan penduduk akan mengikuti. Yang kedua adalah memperluas lapangan kerja, yaitu dengan membuka lapangan kerja baru atau memajukan atau mendukung gerakan UMKM, di mana usaha mikro, kecil, menengah dikembangkan untuk dengan memberi pinjaman kepada penggerak UMKM untuk bisa membuka lapangan kerja baru di daerahnya sehingga pengangguran berkurang. Ketika pengangguran berkurang berarti pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Nah, kita tahu dari mana ledakan penduduk bonus demografi? Dari sensus, data sensus. Seperti yang telah kalian lakukan kemarin, kalian telah melaksanakan sensus online. Nanti akan dihasilkan data seperti ini. Dari data berupa tabel, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, ini tahun 2019, nanti data dalam tabel itu bisa diubah dalam grafik. Grafik ini disebut dengan piramida penduduk. Fungsi dari piramida penduduk dan lain-lain akan kita bahas di chapter selanjutnya. Tapi dari gambaran piramida ini kita bisa lihat, oh ini 0 sampai 14 ini adalah anak-anak. Berarti mereka bukan usia produktif. Dan usia non produktif lainnya adalah 65. Kalian bisa lihat jumlah kakek nenek lansia segini. Dengan jumlah anak-anak balita itu seperti ini. Dibandingkan dengan usia non-produktif sisanya. Itu dari piramida ini kita bisa melihat, oh ternyata jumlah usia non-produktifnya lebih banyak daripada usia produktif. Lalu bagaimana? Ayo kita menghitung angka ketergantungan. Ada sebuah soal. Diketahui data penduduk Indonesia tahun 2019 sebagai berikut. Ini kelompok umur 0 sampai 4 diketahui jumlah penduduknya sekian. Usia 15 sampai 64 jumlah penduduknya sekian. 65 tahun ke atas jumlah penduduknya sekian. Lalu berapa angka ketergantungan Indonesia pada tahun 2019? Ini cara perhitungannya. Ingat, ketika kalian mengerjakan soal seperti ini, usahakan melakukan tahapannya jelas. Tuliskan rumusnya dulu. Ketika kalian sudah menuliskan rumus, baru kalian turunkan dengan memasukkan datanya. Misalnya, di sini jumlah penduduk 0 sampai 14 berapa? Masukkan. Lalu ditambahkan dengan data selanjutnya, usia 64 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas di sini. 17.000 sekian dibagikan dengan
data yang selanjutnya dikalikan. Kalian jumlahkan dulu selain akhirnya nanti 83.540 dibagi dengan 183.360 akan menghasilkan 45,56. Ingat, untuk materi kependudukan baik dependensi rasio, seks rasio, ataupun angka kelahiran, angka kematian, jika koma, segala sesuatu komanya, silahkan kalian bulatkan ke atas. Di kasus ini 45,56 kalian bulatkan menjadi 46. Kalau misalnya kalian mendapatkannya 45,16 pun, kalian harus tetap membulatkannya menjadi 46. Karena logika kasarnya adalah 45,1, berarti orang 45 dengan sepotong tangan. Bulatkan aja ke atas, biar tangannya utuh. Oke, 46. Jadi, nanti dependensi rasio 46 itu memiliki arti, tidak hanya angka, ada artinya, di mana setiap 100 orang usia produktif akan menanggung kebutuhan 46 usia non-produktif, di bawah 50. Sudah mulai rendah, walaupun masih cukup tinggi. Sekian materi dari saya tentang ledakan penduduk dan bonus demografi. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar di @modo kalian, atau kalian bisa menanyakan di chat WA grup kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.